Bismillah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di Dosen Service. Kali ini kita akan perbaiki televisi plasma merek Samsung tipe PA43H4000. Kerusakannya TV ini mati standby. Lampu indikator, ya jadi lampu indikatornya itu kedap-kedip. Ini dia tipenya PA43H4000AW. Nah, biasanya kerusakan seperti ini penyebabnya adalah kerusakan di bagian Y-main. Ya, jadi kerusakan di bagian Y-main. Dan tentunya kita akan buka dulu cover ini untuk melihat apakah benar kerusakannya di Y-main. Dan kita akan cek dulu power supply-nya. Jika power supply-nya normal, berarti bisa jadi kerusakannya di Y-main yang biasanya itu MOSFET-nya yang jebol. Nah, karena MOSFET-nya jebol menyebabkan terjadi short tegangan sehingga menyebabkan televisi ini menjadi protek yang ditandai dengan lampu standby merah yang berkedap-kedip. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan buka dulu, tutup bagian belakang, maka akan terlihat isinya yang terdiri dari beberapa board. Ada power supply, kemudian juga ada mainboard utamanya, kemudian nanti juga ada mainboardnya. Ya, ini board-board utama yang sudah saya tunjukkan, dan pengecekan kita akan mulai dari board power supply. Ya, ini board power supply, kita akan cek dulu apakah tegangannya normal ataupun tegangannya keluar atau tidak. Nah, caranya kita akan gunakan multitester digital. Kita akan ukur FA dan FS-nya. FS outputnya 208 volt, sedangkan FA itu 58 volt. Nah, kita akan ukur dengan menggunakan multitester digital ini. Kita arahkan settingannya ke 1000 volt DC ya. Kemudian probe negatifnya kita cantolkan saja di ground. Kemudian probe positif kita letakkan di FSA. Ya, kita ukur FS ini 208. Nah, ini bagian FS-nya. Ya, FS, titik FS dan titik FA. Oke, caranya probe merah atau positif kita letakkan di titik FS, kemudian TV kita hidupkan, kita on kan. Kalau tegangannya tidak keluar 208 ataupun ngedrop, artinya ada masalah di power supply ini, atau power supply ini protek. Nah, ini FA-nya, ini FS. Ya, kalau tidak sesuai tegangannya tadi, dalam artian FS 208 dan FA 58 volt, artinya dia ngedrop, berarti bisa jadi power supply ini protek. Dan kita akan buka soket ini ya. Ini soket power supply yang terhubung antara power supply dengan Y-main ini. Kita buka soket ini untuk melepaskan beban ke Y-main. Ya, jadi dia tidak ada beban ke Y-main. Bisa jadi yang bikin power supply ini protek adalah bagian Y-main tersebut. Kemudian power supply ini kita akan ukur kembali. Jika tegangannya keluar normal, kemudian tidak lama, hanya beberapa detik dia turun kembali, berarti power supply ini kemungkinan besar dalam keadaan bagus. Ya, kenapa dia turun kembali? Ya, karena dia tidak ada beban. Karena tidak ada beban, dia protek, turun kembali. Kita akan cek keluaran tegangan FS dan FA dari power supply ini pada saat beban ke Y-main sudah dilepas. Ini titik FS ya.
Pada saat TV ini di on kan terukur 208 volt, kemudian tak lama langsung turun. Berarti kemungkinan besar power supply ini normal. Sedangkan ini tegangan FA, titik FA ini 58 volt. Kalau saya tak salah ingat ya. Nah, pada saat terukur normal, kemudian tak lama turun kembali, berarti kemungkinan besar power supply ini masih normal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia menjadi turun kembali karena beban di soket Y-main ini kita lepas, sehingga power supply ini protect dengan menurunkan tegangan FS dan FA ini. Nah, ini patokannya, kita lihat FA-nya 58 volt, FS-nya 208 volt ya. Jika keluar, kita ukur di FS keluar 208 volt, ukur di FA keluar 58 volt, maka power supply-nya ini bagus walaupun dia turun kembali. Masalahnya bisa jadi di Y-main ini. Jadi kemungkinan Y-main ini short akibat MOSFET ataupun ada MOSFET yang jebol ya. Biasanya sih itu MOSFET FGD 4536 yang mengalami masalah, tapi nanti kita akan ukur dulu dengan multitester ya. Nah, ini MOSFET FGD 4536 biasanya itu jebol. Untuk lebih jelas nanti kita akan ukur. Dan biasanya kalau FGD 4536 ini bermasalah, maka dioda SF10A atau dioda 10 ampere akan kena. Termasuk juga MOSFET yang ini, yaitu MOSFET 30J127, biasanya juga ikut jebol ya. Untuk lebih jelas nanti kita akan ukur dengan tester. Nah, ini dioda 10 ampere, dioda SF10A kodenya ya, SF10A 400 HD. Ini biasanya ikut jebol, nanti kita ukur dengan tester dengan mengukur anoda katodanya. Nah, ini MOSFET yang ini dioda ya, kita akan ukur kedua ini dan juga yang satu ini, dan MOSFET 30J127 ini ya. Dan tentunya ini harus dibuka dulu dengan melepaskan kapasitor yang ada di depannya ya. Biasanya kapasitor yang ada di sampingnya senilai 1 NF ya, kode 102 1 NF, biasanya ini ikut jebol juga. Nah, ini yang lebih jelasnya kita lihat dari atas ya. Nanti yang kita akan ganti adalah MOSFET ini senilai kode FGD 4536, kemudian juga dioda 10 ampere, dan juga GT ini ya, GT30J127, termasuk juga kapasitor yang ada di sampingnya ya. Ini penampakan Y-main dari atas ya. Nah, ini kapasitor yang akan kita ganti. Saya lihat ini juga sudah pecah ya. Dan kita akan cek juga nilai resistor, nilai resistor yang ada di dekat MOSFET ini yang senilai 15 ohm ya, kodenya 150. Apakah dia masih senilai tersebut? Kalau misalkan nilainya berubah, ya sebaiknya kita ganti. Baik, kita ukur dulu MOSFET ini. Ya, terhubung ya, terhubung short ini. Saya bolak-balik probe-nya ini, kita lihat tester, nah terhubung. Kita bisa lihat lampu tester hidup, berarti dia short ya. Lampu tester hidup menandakan probe positif dan negatif ini mengalami terhubung langsung, berarti ya lampunya hidup berarti terhubung. Oke, kita akan cek juga dioda 10 ampere ini
Ya, lampunya hidup terhubung ya, short berarti ini. Saya coba balik. Kalau bolak-balik dia hidup, wah berarti memang sudah jebol. Ya, oke, dioda juga sudah jebol ya. Oke, eh, kemudian kita akan ukur MOSFET yang ada di pendingin ini, yaitu MOSFET 30J127 ini dari bawah. Tapi biasanya sih kalau tidak dilepas ya posisi MOSFET ini, biasanya kalau dioda tadi jebol ya ini juga ikut. Ini juga akan terukur short ya. Walaupun bisa jadi walaupun ini bagus tetap terukur short kalau belum dilepas dari board ini. Bagusnya nanti kita lepas dulu baru kita ukur lagi. Ya ini karena dioda ini jebol, ini akan mempengaruhi pengukuran MOSFET ini ya. Jadi bagusnya kita lepas dulu nanti. Oh, nilai R ini juga perlu kita ukur nih. Nilai 150 ya. Berarti 15 kali 10 pangkat 0, 15 ohm berarti. Kalau kodenya 150 ini berarti 15 kali 10 pangkat 0. Sama dengan 15 ohm. Nah, R yang ada di sini. Sebab R ini kalau nilainya berubah, nanti bisa saja mengakibatkan MOSFET menjadi jebol lagi. Kita ukur dulu apakah dioda resistor ini 15 ohm. Kita lihat di tester ya 15,3. Berarti masih bagus ini. Insya Allah masih bagus ya. Ini masih terukur 15 ohm. Kalau misalkan terukur selain itu, sebaiknya Anda ganti saja ya. Ya, yang ada sebelahnya pun ini masih ada resistor dengan kode 150 ya. Artinya 15 ohm. Kita terukur juga ya masih seputaran 15 ohm. Oke, resistor kita anggap saja bagus. Berarti sudah ada 4 part yang mesti kita ganti, tapi Anda juga perlu mengukur MOSFET yang lain ya. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga ikut jebol, tetapi tidak ada salahnya kalau Anda ukur MOSFET yang ada di tempat atau bagian lain dari board ini. Oke, kita akan lepas dulu komponen-komponen yang mau kita ganti. Lalu kalau sudah kita lepas, kita akan ganti dengan part yang baru ya. Kita akan lepas MOSFET yang ada di pendingin ini yang dengan kode 30J127 ini ya. Namun untuk melepas MOSFET ini terlebih dahulu Anda melepaskan kapasitor ataupun elko ya, elko. Di sini saya sudah lepas ini elkonya. Ya, supaya lebih mempermudah kita dalam melepas MOSFET ini. Kita lepaskan pelan-pelan. Kita panaskan kakinya sambil kita tarik ke atas. Oke, sudah kita lepas MOSFET-nya. Ini dia salah satu MOSFET yang mau kita ganti, tapi nanti kita ukur dulu ya. Ini kodenya 30J127. Kelihatan enggak ya? Oke, kelihatan ya, 30J127. Sebaiknya Anda ganti dengan yang ori ya. Yang sedikit mahal nggak apa-apa daripada berisiko ya kalau mengganti dengan sembarang part. Ini saya dapatkan dari online. Saya beli di online, saya cari yang komentarnya bagus, terus juga harganya masih masuk akal gitu ya. Oke, kita ukur dulu apakah MOSFET ini jebol.
dengan menggunakan multitester sini. Oke ya, kelihatannya jebol ya, udah ya terhubung singkat ya. Semua kakinya ini terhubung singkat ini. Anda bisa lihat di tester. Oke, kaki tengah dengan pinggir terhubung. Kemudian ya tengah dengan pinggir satunya pun terhubung. Ya, oke, terhubung ya. Ditandain tester yang lampu merahnya hidup, tanda terhubung singkat. Ya, terhubung ya. Oke, di sini juga terlihat kapasitor dengan kode 102 atau 1NF ini ya. Terlihat pecah ya, atau sudah terkelupas seperti ini. Ya, memang biasanya kalau MOSFET ini jebol, kapasitor ini juga terkena. Kita akan ganti juga kapasitor ini ya. Sebelumnya kita akan lepas dulu. Oke, ini saya sudah punya part yang baru untuk MOSFET GT30J127 ya. Kita akan pasang di board ini. Oke, MOSFET GT30J127 sudah kita pasang. Ya, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasang kapasitor senilai 1NF ini ya, atau 102. Setelah kapasitor ini terpasang, saya pasang dari bawah saja ya, untuk mempermudah. Maka elko ini juga jangan lupa kita pasang juga ya. Jangan sampai terbalik ya. Kita pasang kembali elko ini. Selanjutnya kita akan ganti MOSFET FGD 4536 ini ya. Kita akan lepas dulu dengan cara kita panaskan mulai dari timah yang ada di bodi sampai di kakinya ya. Ini agak perlu sedikit bersabar. Kita agak panaskan dulu sambil nanti kita lepaskan dengan bantuan pinset. Oke, alhamdulillah sudah terlepas ya. Ini dia partnya, MOSFET FGD 4536. Kita akan ganti dengan yang baru yang saya dapatkan dari online juga ya. Usahakan cari partnya yang bagus, yang ori sebisa mungkin ya. Kalau saya sih saya lihat komentarnya bagus, harganya juga oke, tidak terlalu murah, dan juga masih masuk akal harganya ya. Saya beli gitu ya. Mudah-mudahan bagus ini. Oke, ini dia tempat MOSFET tersebut yang sudah kita copot
kita akan pasangkan dengan yang baru. Namun sebelumnya kita sekalian lepas juga dioda SF10 ampere ini. Ya sekalian saja kita lepas, nanti kita baru sama-sama kita ganti sekalian. Supaya part yang baru nanti tidak kepanasan ya akibat kita melepas dioda ini, karena dioda ini letaknya berdekatan dengan MOSFET tersebut. Jadi kita lepaskan saja dulu dua-duanya, tapi kita ingat ya tempatnya, jangan tertukar. Setelah lepas dua-duanya nanti baru kita pasang sekalian dua-duanya di tempat seperti semula. Oke, sudah lepas. Kita bersihkan sedikit dulu bekas tempat MOSFET, dioda ini ya. Kita bersihkan dulu sebelum kita pasang yang baru. Ini dia part yang baru yang saya beli secara online yang kita akan pasangkan. Oke, FGD 4536 sudah terpasang. Baik, kita lanjutkan dengan pemasangan dioda SF10A ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan. Kita bersihkan dengan menggunakan thinner dan juga sikat gigi supaya lebih bersih, bekas-bekas solderannya supaya lebih bersih, terlihat bersih ya. Dan jangan lupa Anda cek juga MOSFET yang lain yang ada di sekitarnya ya, seperti yang saya tunjuk ini diantaranya, termasuk juga MOSFET yang ada di pendingin ini ya. Ini juga tidak ada salahnya untuk dicek. Oke, setelah Y-main tadi sudah kita ganti part-partnya dan sudah terpasang di TV ini. Kita akan coba apakah TV ini kembali bisa hidup tanpa protek lagi ya. Oke, kita colok ke listrik. Apa yang terjadi dengan TV ini? Alhamdulillah, lampu LED ini sudah berkedap-kedip normal. Kita lihat layarnya. Apakah sudah mau muncul? Nampaknya sudah ini kalau dari belakang. Kita lihat bagian depan. Ya, alhamdulillah TV ini sudah hidup kembali layarnya ya. Sudah tidak protek lagi. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini ada gunanya untuk kita semua dan menjadi amal bagi saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa lagi.